Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ustazah kelas 6, mudah-mudahan semua kita bisa mengikuti pembelajaran PAI ini ya nak ya. Oke, hari ini kita masuk ke pembelajaran baru, yaitu ayo berzakat, ayo membayar zakat ya. Oke, kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita belajar zakat yaitu setelah anak ustazah mendengarkan video ini, anak ustazah bisa memahami makna zakat dengan baik dan benar. Kemudian anak ustazah bisa memahami nanti ketentuan zakat dengan baik dan benar. Kemudian memahami hikmah zakat dengan baik dan benar. Sekarang masuk kita ke pengertian zakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam. Zakat artinya dari segi bahasa adalah bersih, suci, subur, berkah dan berkembang. Jadi anak ustazah, kalau kita mengeluarkan zakat itu bukannya uang kita hilang, berkurang, bukannya harta kita berkurang, tapi malah berkembang. Kita akan membersihkan harta kita dari hak orang lain ya yang ada pada harta kita. Oke. Adapun zakat menurut Islam adalah mengeluarkan sebagian harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh agama. Jadi zakat ini berbeda dengan infak. Insyaallah kita akan belajar infak di pembelajaran berikutnya. Kalau zakat itu kepada orang yang tertentu dan hartanya juga tertentu dengan ukuran yang tertentu. Ya, itu yang zakat. Kemudian mengeluarkan zakat hukumnya wajib. Yang mana yang diwajibkan orang yang berzakat? Kalau dia sudah memenuhi syarat-syarat bahwasanya dia itu diwajibkan berzakat. Oke. Nah, sekarang kita masuk kepada macam-macam zakat. Yang pertama namanya zakat fitrah. Ini selalu kita lakukan setiap tahun. Zakat fitrah adalah sejumlah harta berupa makanan pokok atau uang yang harus dikeluarkan oleh setiap muslim sejak dari tanggal 1 Ramadan hingga sebelum sholat Idul Fitri tanggal 1 Syawal. Nah, jadi zakat fitrah ini setiap kita diwajibkan untuk membayarnya. Nah, besarnya zakat fitrah yang dikeluarkan adalah 3,1 liter atau 2,5 kilogram makanan pokok. Ya. Kalau uang gimana? Kita hargakan beras yang kita makan. Ya, 2,5 kilo itu berapa beras apa yang kita makan? Ya, dihargakan dengan uang 1 kilo berapa? Ya, jadi dikeluarkan satu orang itu 2,5 kilogram. Ya. Oke, itu yang zakat fitrah. Zakat fitrah itu dibayar cuman bulan Ramadan saja. Oke. Kita masuk ke berikutnya, yaitu zakat mal. Zakat mal yaitu sejumlah harta berupa uang atau benda yang harus dikeluarkan dari sebagian yang dimiliki oleh seorang muslim setelah sampai nisab dan haul. Ya, nisab itu artinya ukurannya nak ya. Kalau haul itu lamanya.
Ya, haul itu 1 tahun biasanya itu. Haul itu sama dengan 1 tahun. Ya. Jadi zakat mal itu adalah zakat harta. Ya. Zakat harta yang harus dikeluarkan sebagiannya. Ada nanti masing-masingnya ada ukurannya nanti itu. Oke. Nah, harta yang wajib dizakatkan, ya, apa aja zakat mal tadi itu? Ya. Yang pertamanya adalah seperti binatang ternak. Binatang yang wajib dizakatkan adalah unta, sapi, kerbau, dan kambing atau domba. Di sini tidak dibuat dombanya. Ya. Ini sebenarnya masing-masing ini ada ketentuannya ya, tapi saya cuma nulis di sini cuman sapi dengan kambing aja. Ya, unta enggak usah saya tulis. Nah, nisab sapi atau kerbau setiap 30 ekor sapi zakatnya 1 ekor sapi usia 1 tahun. Jadi kalau ada sapi 30 ekor kita cuman mengeluarkan 1 ekor aja ya umur 1 tahun. Ingat aja satu-satu. 1 ekor 1 tahun. Oke. Yang nomor 2 itu nisab kambing atau domba. Kambing atau domba ini kalau kita sudah punya 40 ekor kambing itu baru boleh dizakatkan. Itu zakatnya 1 ekor kambing betina umur 1 tahun. 1 ekor kambing betina umur 1 tahun. Itulah ya zakat daripada binatang ternak. Ya. Saya cuma tulis 2 aja. Oke. Kita teruskan. Zakat harta yang kedua yaitu emas, perak, dan uang. Nah, kita masuk ke zakat emas dulu. Nah, zakat emas ini syaratnya kita harus memiliki emas itu 1 tahun. Jadi 1 tahun selama 1 tahun kita membeli emas itu baru boleh dizakatkan. Berapa nisabnya? Berapa ukurannya? Ya, ukurannya 85 gram. Ya. Ukuran emas itu beratnya 85 gram itu baru sampai ukuran zakatnya. Ya. Nisabnya berapa? 2,5%. Ya. Jadi harga 85 gram itu kita hargakan dulu berapa 1 gram uangnya, nanti kita keluarkan 2,5% dari harga itu. Ya, tergantung harga emas pada waktu itu. Kalau emasnya mahal berarti ya kalau 1 gramnya umpamanya 1 juta, ya kalau dia 85 gram, nah itu berapa uangnya tuh? Nah, nanti dikeluarkan 2,5%. Oke. Kemudian yang kedua, harta yang kedua yang harus kita keluarkan perak. Ya. Oh ya, emas ini bukan emas perhiasan ya nak ya. Kalau emas perhiasan yang dipakai itu enggak diapakan, enggak dituntut kita untuk mengeluarkan zakatnya. Tapi kalau tujuan kita adalah menyimpan, nah itu dikeluarkan zakatnya. Oke, yang nomor 2 perak. Syaratnya perak itu sama dengan emas tadi lamanya, yaitu kita lamanya 1 tahun. Ya, setahun kita lamanya untuk menyimpannya, baru dikeluarkan zakatnya. Lalu nisabnya berbeda dengan emas. Kalau perak itu kita mengeluarkannya 595 gram. Ya. Beratnya 595 gram baru keluar zakatnya. Zakatnya ukuran apanya sama, yaitu 2,5%. Oke. Kemudian yang ketiganya uang. Ya.
nisab uang itu disamakan dengan nisab emas. Jadi kalau uang kita sudah jumlahnya seukuran dengan 85 gram emas, nah itu wajib dikeluarkan zakatnya. Ya, itu uang kita juga harus yang disimpan, bukan uang yang kita pakai. Oke, jadi uang itu dihargakan dengan harga emas, ya. Zakatnya yang dikeluarkan juga 2,5%. Oke, kita masuk ke hasil pertanian. Ya, hasil pertanian itu padi atau buah-buahan yang itu memang dikebunkan, ya. Kita lihat, ya, biasanya kita di Indonesia padi kan. Ya, nisab pertanian adalah kalau kita sudah bisa panen padi 690 kilo atau 7 kuintal, ya maka kita harus mengeluarkan zakatnya. Jadi padi itu 690 kilo. Nah, berbeda kalau padinya adalah padi tada hujan, maksudnya sawahnya itu tidak diairi, ya, dengan menunggu hujan aja, berarti itu tidak mengeluarkan biaya, itu dikeluarkan 10%. Ya, 10%. Tapi kalau memerlukan biaya, kalau diairi itu kan kita harus bayar. Harus bayar itu airnya, itu dikeluarkan zakatnya 5%. Ya. Jadi kalau ada panennya 690 kilo, ya, itu kalau dia tada hujan, kalau dia menunggu hujan aja itu 10%. Tapi kalau tanaman padinya diairi atau kebunnya diairi itu 5%, ya, dikeluarkan zakatnya. Oke, sebenarnya ada lagi satu tuh perniagaan, ya. Perniagaan itu seperti kita berdagang, ya, itu yang dihitung itu adalah labanya. Kita berdagang selama 1 tahun, berapa labanya itu kita hitung, ya. Tadi Ustazah udah buat nih, hilang dia, ya. Jadi perdagangan kita apa aja, ya apa aja, yang penting itu ada labanya, ada keuntungannya, itu nanti dihitung, ya. Oke, udah. Sekarang sampai kita ke kesimpulan. Di antaranya adalah kesimpulannya, zakat artinya mengeluarkan sebagian harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Kesimpulan yang kedua, zakat terbagi 2, zakat fitrah, 1 zakat fitrah, 2 zakat mal atau harta. Kesimpulan yang ketiga, zakat fitrah wajib bagi setiap muslim, dibayar zakatnya itu pada bulan Ramadan. Nah, yang keempat, zakat mal itu berupa benda yang dimiliki setelah mencapai syarat-syarat yang ditentukan. Ya, anak Ustazah, itulah pembelajaran zakat kita. Ada lagi nanti pembelajaran zakatnya, siapa saja yang menerima zakat, apa hikmahnya kita berzakat, insyaallah di pertemuan selanjutnya, ya. Untuk pembelajaran zakat hari ini, yaitu pengertian zakat, macam-macam zakat, ya, itu aja. Dah, kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin.